lagi dengan Bu Putri di video pembelajaran IPA. Hari ini kita akan masuk ke materi yang baru. Hari ini kita akan belajar tentang organ pernafasan. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Satu adalah tentang macam-macam organ pernafasan. Yang kedua adalah proses bagaimana kita menghirup dan juga menghembuskan nafas. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang dua jenis pernapasan pada manusia. Sudah siap? Siapkan catatannya ya. Kita mulai. Ada 7 macam organ pernapasan pada tubuh manusia. Yang pertama adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Di dalam paru-paru ada sebuah organ penting berbentuk seperti anggur yang disebut dengan alveolus. Hidung. Hidung adalah tempat yang berfungsi sebagai rongga keluar masuk udara. Di dalam hidung kita terdapat lendir dan juga bulu hidung yang berguna untuk menyaring kotoran dan debu. Apabila kalian sedang mengalami flu atau pilek, maka lendir akan diproduksi lebih banyak di dalam tubuh kalian, utamanya di dalam hidung. Mengapa demikian? Agar lendir tersebut berfungsi segera membersihkan virus-virus yang ada pada rongga pernapasan kalian. Rongga yang kedua adalah faring. Faring terdapat pada gambar B. Jika kalian bisa melihat gambar dengan jelas di sebelah kiri, maka faring terletak di gambar B. Faring sendiri merupakan rongga pertigaan antara tenggorokan, kerongkongan, dan saluran ke rongga hidung. Jadi faring adalah pertigaan antara tenggorokan, kerongkongan, dan saluran ke rongga hidung. Alat pernapasan yang selanjutnya adalah laring. Laring ditunjukkan dengan huruf C. Laring ditunjukkan dengan huruf C. Laring adalah pangkal dari tenggorokan, di mana terdapat katup yang memisahkan jalan nafas dan jalan makan. Katup tersebut disebut dengan katup epiglottis. Jadi, ketika kalian makan, maka katup bagian pernapasan akan tertutup, sehingga makanan yang kalian kunyah akan masuk ke arah kerongkongan. Tetapi jika kalian sedang berbicara atau bernafas, maka katup bagian kerongkongan atau katup tempat saluran makan akan tertutup, sehingga udara akan keluar masuk melalui tenggorokan. Laring sangat begitu penting karena dia memiliki fungsi untuk membuka dan menutup jalur nafas dan juga jalur makan. Organ yang selanjutnya adalah trakea. Trakea atau pada umumnya disebut dengan tenggorokan. Disebut dengan apa? Tenggorokan. Jadi bukan kerongkongan ya. Kalian harus bisa membedakan kalau tenggorokan atau trakea adalah jalan napas, sedangkan kerongkongan adalah jalan makan. Nah, trakea atau tenggorokan ini ditunjukkan oleh huruf D. Jadi bentuknya seperti pipa. Pipa panjang ini menuju ke arah paru-paru.
Di dalam trakea, sama seperti di dalam hidung, terdapat silia. Apa itu silia? Silia adalah bulu-bulu halus yang berguna sebagai penyaring kotoran yang masuk ke rongga trakea. Apabila masih ada kotoran, maka silia akan mendorong kotoran naik ke atas dan kita akan merasakan reaksi batuk ataupun bersin. Rongga pernapasan yang selanjutnya adalah paru-paru. Sebelum kita mengenal bagian dari paru-paru, Bu Putri akan jelaskan terlebih dahulu. Jadi paru-paru memiliki dua gelambir, yaitu di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Gelambir paru-paru disebut dengan lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput tipis bernama pleura. Paru-paru sendiri terdiri dari 3 organ, yaitu bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Jadi yang terlihat di gambar sebelah kiri, di mana ada 2 cabang besar setelah tenggorokan atau trakea, itu disebut dengan bronkus. Kemudian, yang berbentuk seperti akar-akar yang bercabang disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus sendiri merupakan percabangan dari bronkus. Organ pernapasan yang terakhir adalah alveolus. Apa itu alveolus? Alveolus adalah organ yang menyusun paru-paru manusia. Alveolus berbentuk seperti anggur yang bergerombol, jadi seperti gambar di sebelah kiri. Alveolus begitu sangat penting karena merupakan tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Jadi, proses pernapasan kita berakhir pada alveolus. Organ berbentuk anggur ini begitu sangat penting karena merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya kita akan belajar tentang proses pernapasan pada manusia. Yang pertama adalah proses menghirup udara. Ketika seorang manusia bernafas, maka udara yang masuk ke tubuhnya akan melalui rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan terakhir alveolus. Mungkin akan ada sedikit perbedaan antara penjelasan Bu Putri dengan yang ada di buku. Tapi penjelasan yang Bu Putri berikan lebih mendetail. Jadi dalam paru-paru itu ada 3 organ dan ketiganya wajib disebutkan. Jadi apabila ada pertanyaan atau ada soal yang menanyakan proses menghirup udara, maka jawablah dengan terperinci, yaitu hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan terakhir alveolus. Sedangkan pada proses menghembuskan udara, kita tinggal membalik saja urutannya. Mulai dari alveolus, bronkiolus, bronkus, trakea, laring, faring, dan terakhir hidung. Ini wajib dicatat ya, karena di buku paket agak berbeda. Jadi kalian catat ini sendiri, di buku tulis boleh, atau di bagian kosong dari buku paket. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar dan bersama-sama mengingat bagaimana
proses kita menghirup dan juga melepaskan udara dalam proses pernapasan. Yang pertama, udara akan masuk melalui hidung. Dari hidung kemudian menuju ke faring. Setelah faring adalah laring. Setelah laring adalah trakea atau tenggorokan. Ingat ya, tenggorokan, bukan kerongkongan. Karena kalau kerongkongan itu untuk proses pencernaan. Jadi hidung, faring, laring, trakea atau tenggorokan. Kemudian yang kelima adalah apa? Bronkus. Jadi percabangan dari trakea. Bronkus. Kemudian yang keenam adalah bronkeolus atau percabangan dari bronkus, dan yang terakhir adalah alveolus. Oke, itu untuk menghirup. Lalu bagaimana untuk melepaskan udara? Jalurnya dibalik ya. Dari alveolus, bronkeolus, kemudian bronkus, trakea, laring, faring, dan terakhir hidung kita. Jadi dibalik ya. Kita ulang sekali lagi ya. Untuk proses menghirup udara mulai dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Jenis pernapasan pada manusia. Ada 3 jenis pernapasan pada manusia. Yang pertama adalah pernapasan dada. Ini adalah pernapasan yang paling umum kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pernapasan dada, poin terpenting adalah yang digunakan dalam bernapas adalah otot antar tulang rusuk. Jadi apabila ada pertanyaan tentang pernapasan dada, maka ingatlah bahwa pernapasan dada melibatkan otot antar tulang rusuk. Sedangkan yang kedua adalah pernapasan perut. Pernapasan perut sendiri umumnya kalian gunakan ketika tidur. Coba sekarang kalian rebahan, tiduran. Kalian rasakan yang bergerak bukan dada, tapi perut kalian. Nah, apa bedanya? Jika pernapasan dada melibatkan otot antar tulang rusuk, maka pernapasan perut melibatkan diafragma. Pernapasan perut melibatkan diafragma. Apa itu diafragma? Diafragma merupakan sekat atau pembatas yang membatasi antara rongga dada dengan rongga perut. Bisa dipahami ya? Pernapasan dada melibatkan otot antar tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut melibatkan diafragma. Demikian video pembelajaran untuk hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana kita menghembuskan dan juga menarik nafas, kemudian organ-organ yang kita gunakan selama bernafas, dan kita tutup dengan mengenal 2 jenis pernapasan pada manusia. Anak-anak, semoga video pembelajaran hari ini bermanfaat. Jangan lupa dilanjutkan dengan membaca buku dan mengerjakan latihan soal dari Bu Putri. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.